Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala kulli waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang kami hormati para ustaz-ustazah, para alim ulama, kiai, wabil khusus kepada seluruh jamaah sholat subuh Masjid Ar-Rayyan rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Ar-Rayyan ini penuh dengan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kehidupan kita, kehidupan keluarga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salat dan salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak lupa selalu kita mengucapkan hamd syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan untuk selalu beribadah, diberikan nikmat yang berupa umat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita selalu bersyukur Bapak Ibu semuanya? Kalau kita lihat ke belakang, bagaimana Allah menciptakan umat dari Nabi Nuh yang sudah sangat lama Nabi Nuh itu untuk berdakwah, bahkan sampai ratusan tahun. Banyak cerita, itu hanya beberapa orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya dibinasakan oleh Allah dengan banjir yang sangat besar. Betapa kita juga nikmat kita tidak dijadikan seperti kaumnya Nabi Lut, di mana di situ banyak penyimpangan dan juga sudah banyak terjadi di dunia modern seperti ini. Penyimpangan seperti apa di kaum Nabi Lut? Penyimpangan yaitu penyimpangan dalam berhubungan laki-laki dan perempuan. Dan sekarang itu na'udzubillah, bahkan di negara-negara itu sudah dilegalkan yang namanya LGBT. Na'udzubillah. Dan itu pun nanti juga dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga masih beruntung bahwa semuanya kita tidak ditakdirkan menjadi kaumnya Nabi Musa alaihissalam, di mana musuhnya yaitu Fir'aun. Apabila kita tidak mau mengikuti apa kata Fir'aun, ancamannya bukan hanya kita dikucilkan, tapi juga ancaman pembunuhan. Akhirnya juga dibinasakan. Kita kembali lagi kenapa kita masih beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun kadang iman kita hilang, muncul, tapi sama Nabi Muhammad itu kita masih didoakan agar menjadi orang-orang sama dan menjadi pengikut dari Nabi Muhammad SAW. Kita juga beruntung hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh, bisa melaksanakan ibadah, karena
banyak umat Islam yang tidak diberikan keberuntungan seperti kita untuk mau dan mampu melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kita diberikan banyak waktu, mungkin panjenengan semua yang sudah purna, ya, hari-harinya dipakai untuk menunggu sholat. Betapa nikmat itu. Panjenengan diberikan hari-hari yang leluasa. Bagaimana nikmatnya menunggu azan, berbondong-bondong kita ke masjid. Nikmat sekali. Itu juga masih berat juga Bapak Ibu semua. Bagi orang-orang yang masih bekerja, sungguh nikmat juga. Di sela-sela kesibukan kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk selalu datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi di subuh, seperti saya juga berkata, ngantuk. Tapi Allah memilih kita semuanya untuk mau datang ke masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Sesungguhnya Bapak Ibu semua, kita hidup di dunia ini sama Allah memang dikaruniai, yaitu seperti yang dicantumkan dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia itu Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan atau ketaatan. Memang Allah memberikan dua pilihan. Kita itu hidup di dunia ini seolah-olah naik bahtera atau naik perahu, Bapak Ibu semuanya. Di mana kita Allah mengilhamkan kita untuk memilih jalan ketakwaan atau jalan kejahatan di situ. Dan kita itu sama-sama mengarunginya. Bagi orang-orang yang diberikan karunia kejahatan, yaitu akan melompat dari bahtera ini untuk menuju kejahatan. Sungguh nikmat misalnya di perahu penuh dengan goncangan, apa yang kita pikirkan Bapak Ibu semuanya. Mungkin melompat itu akan lebih selamat. Bahkan justru melompat dari perahu ini akan sangat bahaya. Walaupun orang yang pernah naik perahu, kalau ombaknya sangat besar, itu jangan mengejar Allah. Itu melompat ini akan lebih selamat, tapi justru melompat ini akan menjadi sangat bahaya. Dan ujung dari pengilhaman ini adalah mengharuskan kita untuk memantapkan hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah dengan jalan thalabul ilmi. Kita mencari guru-guru yang mampu membawa nahkoda kita untuk menuju surganya Allah. Di sini banyak, mungkin di dari salah orang itu banyak ustaz-ustaz yang mengajarkan kita tentang fikih, tentang Al-Quran dan hadis. Mungkin kalau jenengan di luar sana mengikuti pengajian-pengajian. Intinya apa? Yaitu memantapkan hati yang telah diberikan Allah untuk beriman kepadanya menjadi lebih kuat. Dan jangan lupa saudara Bapak Ibu semuanya, apabila kita sudah diberikan keimanan, bagaimana cara menjaga kita selain dengan thalabul ilmi, yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati ini selalu menancapkan iman yang kuat untuk selalu beribadah. Karena bagaimanapun kalau kita lengah, Allah itu sangat mudah untuk mengambil iman dari tubuh kita. Sangat mudah sekali. Buktinya itu tadi, yang sudah terbiasa sholat karena capek. Karena capek. Itu perumahan, itu tidur. Atau salah seimpohai. Itu ada sedikit cabutan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita sama-sama selalu berdoa. Mungkin kemarin Pak Hadis juga menyampaikan dalam di WA, ya, bagaimana kita terhindar dari fitnah Dajjal di akhir. Kita selalu
diinstruksikan atau diberikan seperti himbauan untuk selalu berdoa sebelum salam, yaitu setelah tahiyat. Dan juga mohon kepada Allah, ya Allah, selalu teguhkan iman ini, jangan sampai Engkau mengambil iman dalam hati kami, agar kami menjadi orang-orang selamat sampai akhir hayat, sehingga kami orang-orang yang selalu Engkau ridai untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal kurang-kurang, ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan ini membawa keberkahan baik untuk saya sendiri, baik keluarga, dan untuk panjenengan dan keluarga panjenengan, sehingga nanti kita menjadi orang selalu dinanti oleh Rasulullah untuk menjadi umat yang kelak di akhirat bersama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.